Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajab laha. Alhamdulillah, jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dapat bertemu di tempat yang mulia, di antara baitun min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat yang sangat mulia, yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di antara rumah-rumah Allah yang yatadarasuna bainahum, yang dalam berkumpulnya itu dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan melingkupkan majelis tersebut dengan rahmatnya, wa khafathumul malaikah, dan para malaikat menaungi majelis tersebut, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai mukadimah dari materi kita di kesempatan malam hari ini, hadis yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Hadis yang menjelaskan kepada kita betapa mulianya majelis ilmu, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan di dalam hati kita, yang Allah akan meliputkan rahmatnya, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk memuliakan dengan membentangkan sayapnya, ya, di atas majelis tersebut sampai ke langit dunia. Jadi malaikat berdatangan, kemudian membentangkan sayap-sayap mereka sampai ke langit. Dan yang paling istimewa adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di sisi para malaikat muqarrabin, para malaikat yang paling mulia, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia, yang tidak ada keutamaan yang didapatkan demikian kecuali hanya di majelis ilmu. Ya, kita akan melakukan kebaikan yang banyak, tetapi paling utama, paling tinggi kedudukan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan majelis ilmu. Sehingga marilah kita untuk selalu mencintai majelis ilmu, walaupun mungkin dalam kondisi hujan sekalipun, kalau memang bisa hadir, ya, karena keutamaan yang luar biasa yang tidak kita dapatkan kecuali di majelis ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka thalabul ilmi itu termasuk jihad fisabilillah, bagian dari fisabilillah, ya. Sehingga orang meninggal dalam saat dia thalabul ilmi itu bagian dia mendapatkan syahadah, mendapatkan kedudukan syahid. Bagian
hadis ada yang menjelaskan demikian. Sehingga marilah kita mencintai majelis ilmu untuk bagaimana kita jangan sampai tertinggal dari kebaikan berada di majelis ilmu. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita sampai ke bab yang ke-28 yang membahas tentang al-amnu bimakrillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam bab ini disampaikan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Maka apabila mereka merasa aman dari azab Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah, tidaklah mereka merasa aman dari azab Allah itu kecuali orang-orang yang akan merugi. Orang yang merasa aman dari azab Allah adalah orang yang akan binasa. Bagaimana penjelasan dari tafsir ayat yang mulia ini? Dalam tafsir Muyasar disebutkan, afa aminu ahlal qura mukadzibatun makrallahi wa imhaluhu lahum istidrajan lahum bima an'ama alaihim fi dunyahum uqubatan limakrihim fala ya'manu makrallahi ilal qaumul halikun. Apakah mereka merasa, apakah orang-orang yang merasa, ya, apakah ahlul qura sependuduk satu kampung atau satu kota, ya, yang mendustakan tentang makar Allah, ya, dan menyepelekannya, ini adalah merupakan istidrojan lahum, ya, merupakan istidraj, bentuk pembiaran Allah Subhanahu wa taala ketika seorang atau satu kampung atau satu kota itu mereka semua merasa aman dari azab Allah, ya. Maka ini adalah merupakan istidraj, ya. Bima an'ama alaihim fi dunyahum, mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan dari perkara-perkara dunia yang itu akan mendapatkan azab atasnya. Dan dengan nikmat dunia yang mereka rasakan itu akan segera mendapatkan azab. Fala ya'manu makrallahi ilal qaumil halikun, tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan binasa. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, haitsu yastajrajahum min haitsu la ya'lamun, ya. Ketika mereka tertipu. Jadi tertipu karena mendapatkan nikmat, ternyata nikmat tersebut di balik nikmat akan segera mendapatkan azab. Fa inna man amana min adzabillah, barang siapa, maka sesungguhnya siapa yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lahum yusaddiqu bil jazaa'i 'alal a'mali. Fahuwa lam yusaddiq bil jazaa' 'alal a'mal. Sesungguhnya siapa saja yang merasa aman dari azab Allah, maka dia tidak membenarkan terhadap balasan dari amal. Artinya seorang itu tidak khawatir atas dosa-dosanya mendapatkan hukuman dari Allah. Wala amana birrusuli haqiqatil iman, ya. Tidak pula beriman kepada Rasul yang merupakan hakikat iman, ya. Tidak merasa
iman, tidak percaya kepada utusan Allah yang merupakan iman yang pokok ya. Jadi Rasul telah datang untuk memperingatkan akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beriman, ketika tidak taat pada Allah, ya. Ini ketika seseorang atau satu kaum mereka tidak beriman kepada Rasul, ya. Padahal itu merupakan hakikat keimanan. Jadi maksudnya adalah ketika satu kaum itu tidak beriman kepada Rasul, berarti dia menganggap azab Allah yang diancamkan itu tidak akan terjadi. Ya, tidak yakin terhadap azab yang akan terjadi. Dan ayat ini menunjukkan takhfiful baligh, ya, merupakan ancaman rasa takut untuk memunculkan rasa takut yang tinggi, yang puncak, ya, untuk benar-benar takut gitu loh. Ala annal abda la yambaghi ilahu ayakuna amnan ala ma'ahu minal iman. Ya. Seorang hamba selayaknya untuk dia tidak merasa aman, ya, ketika dia memiliki iman. Artinya kita ketika setelah beriman itu tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Ya. Jadi aman dari azab Allah itu kita berbuat dosa, yang dengan dosa tersebut kita santai saja gitu. Kemudian penjelasan berikutnya al-makru fil aslu al-khida, ya. Makar itu asal katanya adalah tipu daya, ya. Makar itu adalah tipuan secara bahasa. Wa yutlaku ala satari yuqalu makrul laili, ya. Atau secara dimutlakan dia adalah sesuatu yang tertutup, ya. Sesuatu yang tertutup, satru bidulumati ma huwa fihi, yang tertutup dengan gelap sehingga dia tidak terlihat. Wa idza nisbatu ilaihi subhanahu, adapun ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fal muradu bihi istidraju lil abdil asi hatta yuhlikuhu fi ghaflatihi, tasbihan lidzalika bil khida. Maka yang dimaksud di sini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala yang membuat makar itu adalah yang dimaksud istidrajan li'alil abdi. Jadi Allah memberikan kalau istilah bahasa Jawanya nglulu, ya. Jadi memberikan nikmat-nikmatnya padahal dia ada ahli maksiat, suka berbuat dosa. Kok malah tambah nikmatnya, dapat rezeki dimudahkan, dapat kenikmatan yang banyak, ya. Hatta yuhlikuhu, sampai Allah membinasakannya. Fi ghaflatihi, dalam kelalaian, ya. Dan inilah yang serupa dengan khida, ya. Inilah yang serupa dengan tipu daya itu, ya. Jadi orang itu tertipu dengan keadaannya gitu. Dia bermaksiat tapi merasa kok mendapatkan nikmat sehingga merasa dia bersenang-senang saja, tetap dalam maksiatnya. Akhirnya Allah binasakan, maka itulah khida, ya. Tertipu dengan kondisinya. Nah, inilah makar Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dijelaskan di sini, ya, isti'ra, ya, hendaklah setiap orang yang berakal untuk
merasa takut dari makar Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaklah setiap orang yang berakal, maksudnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Jangan sampai kita tertipu. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah wa atba'uhu, dan para pengikutnya, annal amna min makrillahi kabiratun minal kabair. Sesungguhnya merasa aman dari azab Allah ini adalah termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Itu termasuk dosa besar ketika seorang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu istirsalu fil 'asi itkalan ala afillah, ya. Karena seorang dia terus-menerus dalam maksiatnya dan dia menyangka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi seorang merasa dosa besar itu karena dia itu melakukan dosa tersebut terus-terusan dan merasa Allah akan mengampuninya. Padahal dia tidak bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Jadi maksiat yang kita lakukan bisa jadi itu dosa kecil. Tapi ketika kita merasa aman dari azab Allah, ini bisa menjadi dosa besar karena merasa amannya dari Allah, azab Allah SWT. Jadi jangan dikira dosa kecil itu tidak bisa menjadi dosa besar. Bisa berubah menjadi dosa besar tatkala kita meremehkannya, tidak takut akan mendapatkan azab Allah. Nah, ini perlu kita hati-hati dari setiap dosa. Kenapa? Karena dosa itu bisa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika dosa tersebut terus-menerus dilakukan. Maka termasuk di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah ketika wa idza fa'alu fahisatan aw dzalama anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau terjatuh dalam dosa, ya, maka dia segera ingat Allah, takut kepada Allah SWT, kemudian mohon ampun. Ini bagian dari sifat orang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Sehingga kita jangan sampai terjatuh dalam dosa dan terus-menerus dalam dosa tersebut. Bagaimana kita untuk segera keluar, meninggalkan kubangan dosa tersebut. Ya. Sehingga kita mendapatkan ampunan Allah dengan bertobat pada Allah. Jangan sampai kita terus-menerus dalam kubangan dosa dan merasa kita akan mendapat ampun dari Allah. Karena apa? Karena kalau kita melakukan yang demikian, kita bisa terjatuh dalam merasa aman dari azab Allah, yang itu merupakan minal kabair, merupakan dosa besar. Nah, ini peringatan untuk kita semuanya. Ya, kita manusia yang tidak luput dari dosa. Bisa jadi kita tergelincir dalam dosa. Tapi jangan sampai kita terus-menerus dalam dosa dan merasa nyaman, bahkan merasa aman dari azab Allah. Yang ini akan menjadi kebinasaan kita. Qala Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'minu ya'malu bi ta'at wa huwa musyaffaqun wa jala khaifun wal fajir ya'malul bil ma'asi wa huwa aminun. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, seorang mukmin itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut. Ya. Dia ada rasa takut melakukan ketaatan saja, takut kepada Allah. Kalau amalnya tidak diterima, kalau dia akan mendapatkan azab Allah ketika amalnya tidak diterima. Ataupun orang-orang yang fajir, orang yang ahlu maksiat, yang mereka akan mendapatkan kebinasaan, mereka beramal maksiat dan dia merasa aman, santai saja. Tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini
pentingnya kita belajar, pentingnya kita bertolabul ilmi. Ketika kita setelah kita tolabul ilmi, kita akan berusaha untuk menghindarkan dari segala dosa. Seandainya tergelincir dalam dosa, akan untuk segera kembali kepada Allah, untuk bertobat pada Allah. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian salaf, mereka menganggap ketika mendapatkan nikmat yang banyak itu istidraj. Artinya Allah memberikan sesuatu nikmat yang nanti akan mendapatkan azab, sehingga mereka memperbesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini adalah istidraj kepadanya. Khawatir nikmatnya disegerakan, yang dibalik nikmat tersebut akhirnya mendapatkan azab. Ya. Jadi makar itu adalah tadi khidak tadi, seperti tipuan, nikmat ternyata azab gitu loh. Yang dirasakan itu sebetulnya di balik nikmat itu adalah azab. Ini makar ya, berkaitan dengan makar yang Masya Allah banyak penjelasan para ulama yang sangat berfaedah untuk kita. Ya. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, mereka tidak merasa takut terhadap Allah. Bahkan disebutkan neraka juga mereka bisa tertawa. Ya. Karena apa? Karena nggak iman terhadap neraka, nggak percaya, sehingga nggak ada rasa takut terhadap neraka. Ada sebagian orang-orang orang-orang fajir, orang-orang yang pendosa itu mereka merasa bangga. Alhamdulillah ya. Nah, ini gaya hidupnya orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada ancaman yang Allah berikan. Akan tetapi rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian sampai menguasai kita sampai akhirnya putus asa. Ya. Jadi rasa takut, kita takut mendapatkan azab Allah, tetapi tidak kemudian terus-menerus yang akhirnya kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi ada penyeimbangan antara khauf dan roja, antara rasa takut kepada Allah SWT diimbangi dengan ada harapan. Kenapa? Allah maha rahmatnya yang luas, sangat kasih sayangnya yang lebih Allah dominan, lebih dahulu dominannya daripada azabnya. Ya. Allah SWT yang Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ketika kita benar-benar mohon ampun, Allah akan mengampuninya. Bahkan Allah sangat gembira ketika melihat seorang hamba ya berbuat dosa dan dia kembali kepada Allah SWT. Bahkan lebih gembira daripada seorang yang musafir membawa semua perbekalannya di dalam onta, kemudian dia melihat pohon di tengah jalan, dia istirahat di bawah pohon tersebut. Karena perjalanannya sudah lelah dan capek, dia istirahat di bawah, langsung tidur dan lupa untuk mengikat ontanya. Ketika terbangun dari tidurnya, ternyata ontanya sudah hilang, maka dia pun segera mencari ke sana kemari sampai kecapean, habis tenaganya, kehausan luar biasa karena nggak ada lagi minumannya ada di onta tersebut. Hingga sudah putus asa, dia kembali ke pohon tersebut dan dia sudah berharap mati karena sudah nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, ketika dia tertidur lagi dan terbangun, ternyata ontanya ada di depan matanya, dan dia pun bersyukur kepada Allah sampai salah mengucapkan. Ya, dalam hadis disebutkan sampai dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking gembiranya orang tersebut, ini kisah nyata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saking gembiranya orang tersebut itu sampai kebalik mengucapkannya. Nah,
kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan apa? Allah SWT lebih gembira daripada orang tersebut ketika melihat seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketika kita tahu Allah itu Maha Pengampun yang luar biasa, bahkan sangat cinta melihat hambanya yang bertobat, maka kita pun penuh harapan ketika kita berbuat dosa bertobat pada Allah, penuh harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi tidak kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, tidak kemudian terus-menerus dalam dosanya. Ya. Termasuk sifat orang yang bertakwa adalah dia ketika terjatuh dalam dosa, sadar takut kepada Allah, tobat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Kita yakin kita adalah manusia yang tidak luput dari salah. Tapi dengan berbuat salah tersebut kita segera kembali kepada Allah. Dan bahkan disebutkan sebagian ahli ilmu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika sebelum dia memakan pohon buah yang dilarang itu di surga, itu Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat kemuliaan Nabi Adam. Tetapi ketika setelah memakannya dan kemudian bertobat pada Allah, Allah menerima tobatnya, justru Allah SWT al-an, saat inilah benar antum kamu adalah sebagai hambaku. Ya. Jadi kelihatan Nabi Adam itu sebagai hamba tatkala setelah bertobat melakukan perbuatan dosa. Ketika sebelum melakukan pelanggaran tersebut, Nabi Adam itu di surga sebagai seorang raja. Apapun yang diinginkan didapatkan. Maka seakan-akan antara Nabi Adam dan Allah itu sama kedudukannya, sama-sama sebagai raja. Ya. Dan tampak benar-benar sebagai hamba Allah adalah tatkala Nabi Adam ini melakukan dosa dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-an, saat inilah yang benar. Artinya engkau sebagai hambaku. Ya. Jadi seorang itu benar-benar akan menjadi seorang yang mulia ternyata setelah melakukan dosa. Ya, tetapi bertobat dan tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini justru kemuliaan akan didapatkan. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan seandainya kalian itu tidak pernah melakukan dosa, Allah akan membinasakan kalian semuanya. Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang mereka melakukan dosa dan bertobat pada Allah. Ini. Sehingga kemuliaan orang yang beriman bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Mulianya orang yang beriman yang dia terjatuh dalam dosa tapi dia kembali kepada Allah. Kembalinya kepada Allah inilah yang menjadikan dia menjadi lebih mulia. Dan Allah ingin memperlihatkan Allah itu Maha Pengampun, Maha At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dan ini tidak akan nampak ketika orang itu tidak melakukan dosa dan tidak bertobat. Maka Allah jadikan kita melakukan perbuatan dosa, tetapi Allah ingin untuk supaya kita bertobat pada Allah, sehingga disitulah Allah menampakkan sifat kemaha pengampunannya. Demikianlah jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita menjadi orang yang beriman bukan berarti kita orang yang suci seperti malaikat yang tidak akan pernah melakukan kesalahan, bukan. Ya. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan segera sadar. Segera sadari bahwasanya itu adalah dosa kepada Allah SWT yang kita akan mendapatkan azab atas dosa kita. Yang dengannya kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk putus asa, ya, ini adalah merupakan syaitan. Syaitan kadang menggelincirkan orang yang sudah melakukan perbuatan dosa untuk putus asa dari rahmat Allah. Mungkin Allah nggak ngampuni saya karena saya sudah dosa, saya sudah banyak dan seterusnya. Ini setan. Setan berusaha menggelincirkan orang untuk tidak bertobat. Ya. Setan menggelincirkan manusia untuk terus dalam dosanya. Maka disinilah termasuk kita jangan sampai
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih kepada kita, bahkan kasih sayang Allah lebih kasih kepada kita orang-orang yang beriman daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Seorang ibu, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ketika Rasulullah SAW melihat tawanan perang, tiba-tiba ada didapati seorang ibu-ibu membawa anaknya. Dia mendapatkan satu butir kurma langsung diberikan kepada anaknya. Padahal sama-sama laparnya. Lebih mendahulukan kepada anaknya daripada dirinya. Kemudian Rasul mengatakan tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih kasih kepada kita orang-orang yang beriman daripada seorang ibu kepada anaknya. Sehingga jangan sampai kita putus asa, putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan perbuatan yang jelek dari putus asa adalah orang itu jadi suudzon kepada Allah. Orang yang berputus asa dari Allah adalah dia bersuudzon, bersangka jelek. Ya. Padahal Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Bijaksana luar biasa. Ya, bahkan rahmat Allah lebih mendahului daripada azabnya. Ini yang mesti kita bangun, jangan sampai takut kita kebablasan jadi putus asa. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahab fastajabna lahu, kami kabulkan ya, doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan kepadanya Yahya ya. Kami anugerahkan kepadanya seorang anak dan dia diberi nama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami jadikan istrinya dapat mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu yusari'una fil khairat. Ya, di antara sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini bagaimana Allah menyebutkan yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ini sifat Nabi siapa ini? Sifat dalam keluarga Imran ya, Al-Anbiya bukan itu. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa dengan rasa takut dan harap ya. Rasa harap dan rasa takut, rasa cemas ya. Jadi ada harap-harap cemas gitu. Berharap tetapi khawatir. Inilah doa mereka. Bukan yakin sepenuhnya, bukan pula khawatir sepenuhnya, tapi berimbang antara harapan dan kekhawatiran. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, yang selalu tunduk kepada kami. Ya. Di sini ayat yang mulia menjelaskan kepada kita ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada istrinya yang mandul ya. Tetapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dengan harap dan takut ya. Allah berikan dia kemampuan untuk hamil dan akhirnya mendapatkan seorang anak ya. Jadi bagi siapa saja yang mungkin dari jamaah ada yang belum memiliki anak, sementara sudah menikah sudah sekian lama, cobalah doa dengan doa yang dilakukan oleh dalam ayat ini, dengan raghaba wa rahaba, dengan penuh harap, dengan rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dengannya Allah memberikan anak, menganugerahkan anak.
Innahum kanu yusari'una fil khairat, dan Allah sebutkan di antara sifat yang ada pada nabi tersebut adalah mereka orang-orang bersegera dalam kebaikan. Termasuk sifat kemuliaan siapa yang selalu bersegera, kesempatan untuk datang sholat berjamaah bersegera, untuk bersodakoh segera bersodakoh, tidak menunda-nunda. Ya. Banyak orang termasuk syaitan itu menggelincirkan kita dengan taswif, ya, menunda-nunda. Ah, enggak usah sekarang lah, besok. Akhirnya Allah ada setan menggelincirkan, akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan kebaikan itu. Ya. Jadi kalau kita sudah beringinan untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Kenapa? Karena kesempatan kita terbatas. Ya. Apa yang kita inginkan dari kebaikan, segera laksanakan. Ya. Yusari'una fil khairat, bersegera untuk kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Kalau jelas mau berbuat baik sama orang tua, segera, enggak usah nunggu besok hari raya. Mau berkunjung sama orang tua, silakan segera berkunjung, berbakti pada orang tua. Ya. Mau bersedekah kepada saudara, segera lakukan. Ini yusari'una fil khairat. Ya. Termasuk sifat kemuliaan siapa yang selalu bersegera, berlomba, bahkan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kalau temannya bisa melakukan kebaikan, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa saya bangun malam, kenapa saya tidak? Gitu. Saya harus bisa. Dia bisa bersedekah, saya harus bisa, dan seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan kita pacu diri kita supaya kita menjadi orang yang yusari'una fil khairat, orang yang bersegera memenuhi panggilan kebaikan. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Jadi permohonan dikabulkan di sini, satu yusari'una fil khairat, kedua berdoa dengan raghaba wa rahaba. Dengan penuh harap, tapi juga dengan takut, ya Allah. Ya, ada harapan tetapi ada kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita untuk kita harus menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap. Ya. Kita harus memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan rasa takut. Dan takut ini tadi berkaitan dengan kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak ayat yang menjelaskan afa aminu ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk kampung itu merasa aman dari azab Allah yang Allah bisa datangkan tatkala waktu duha di pagi hari? Tiba-tiba datang azab Allah, sebagaimana gempa di Jogja terjadi di saat duha pagi hari sekitar jam 6:30. Ya. Tiba-tiba hancur, rumah pada rubuh, banyak orang meninggal, ribuan sampai 1.000 lebih orang meninggal, Masya Allah. Ya. Jadi banyak terjadi azab Allah, yes. Itu kadang tertimpa kepada orang-orang di waktu pagi atau di waktu malam hari, ada di waktu malam. Ya, di saat mereka tidur, ya, wahum naimun, dalam keadaan mereka tidur. Sehingga ada kisah dari di antara imam salaf, mengapa anaknya bertanya kepadanya, mengapa engkau begitu menghidupkan malam dengan ibadah? Ya. Maka dia mengatakan bahwasanya di antara ayat Allah menjelaskan bahwasanya Allah mendatangkan azab di waktu malam. Maka aku khawatir mendapatkan azab tersebut. Hingga kesempatan malam, ya, tidak dihabiskan dengan tidur. Ya. Kita takut ditimpakan azab tatkala kita sedang tidur. Ya. Yang dengannya kita semoga mendapatkan
kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan sedikit lagi, insya Allah kita sampai jam 20.30 insya Allah. Nanti setelah itu kita istirahat dan tanya jawab. Jadi berkaitan dengan rasa harap dan takut ini, di sini disampaikan hendaklah kita ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk takut seandainya itu kita mendapatkan istidraj atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita bermaksiat kok tetap badan kita sehat, ya. Kita bermaksiat kok kita tetap mendapatkan lapang rezeki, ini istidraj, ya. Kenapa? Karena kalau orang itu bermaksiat dengan tangannya, ya, itu semestinya tangannya mendapatkan musibah. Kenapa? Karena maksiat itu akan mendatangkan musibah, mendapatkan azab. Tetapi ketika dia bermaksiat dengan tangannya dan tetap tangannya sehat, ini istidraj. Ya, diberi nikmat yang akhirnya akan mendapatkan azab. Naudzubillah. Lebih mengerikan orang yang mendapatkan istidraj daripada langsung ketika dia mencuri kemudian tangannya langsung tekle. Nah, itu azab yang disegerakan itu lebih ringan. Tapi ketika azab itu ditunda, ya, maka itu lebih membinasakan kepada orang yang mendapatkan azab tersebut. Ya. Maka tatkala kita melakukan maksiat ataupun melakukan perbuatan dosa, kita harus mengkhawatirkan kalau kita terus kok mendapatkan kelapangan nikmat, kelapangan rizki, kelapangan kesehatan. Ya. Bagaimana sebagian ada yang mengatakan kalau orang itu maksiat dengan matanya, kemudian sakit matanya, itu berarti kebaikan. Kenapa? Karena disegerakan azabnya. Ya. Tapi kalau dia maksiat dengan matanya dan tetap dalam keadaan sehat terus-menerus, maka ini bahaya. Itu bisa bagian dari istidraj. Maka pahami yang demikian sehingga kita ketika tergelincir maksiat untuk segera kembali kepada Allah. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ya. Apabila kita melakukan perbuatan dosa atau berbuat dolim terhadap diri kita sendiri, maka segera ingat pada Allah, azab Allah itu pasti. Ya. Maka kita segera fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan tinggalkan maksiat itu. Ya. Di antara kesempurnaan tobat adalah meninggalkan maksiat. Ya. Bukan terus-menerus dalam dosanya. Ya. Jadi ketika kita bertobat, maka kita harus berazam untuk tidak mengulang perbuatan dosa tersebut. Kita untuk kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Ini baru tobat benar. Ya. Banyak orang bertobat tapi dia masih bangga dengan dosanya tersebut. Ini belum bertobat. Cerita kalau saya dulu melakukan dosa ini dan itu dengan bangga, ini belum bertobat pada Allah. Orang tobat itu nyesel. Seandainya dia cerita mungkin dengan nangis, itu boleh. Tapi cerita dengan bangga, oh, bisa menjadikan sebab kemurkaan Allah. Berbangga dengan maksiat yang pernah dilakukannya. Jadi pelajaran di sini bagaimana kita seandainya melakukan perbuatan dosa, bertobat benar-benar. Ya. Sebagaimana tobat yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan an-nadam, menyesal, benar-benar nyesal sampai kita bisa menangis. Itu Masya Allah, keutamaan menangis karena Allah SWT pernah melakukan dosa. Kemudian berjanji untuk benar-benar tidak mengulanginya lagi. Ya. Ini bagian dari kesempurnaan taubat. Ya. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu
yang berkaitan dengan istidrat. Kemudian yang terakhir dari materi kita, tatkala kita menjelang kematian, ya, tahu dalam kondisi yang mungkin sudah kritis, tapi kita masih punya kesadaran, masih bisa kita, maka di saat itu kita perbesar rasa harap kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Ya. Bersangka baik artinya kita memiliki husnudzon kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, artinya orang meninggal kan akan bertemu dengan Allah. Dia senang akan segera bertemu Allah. Maka inilah kematian orang mukmin. Ya. Maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Maka di saat menjelang ajal, menjelang meninggal dunia, kita harus memperbesar rojak kita. Ya. Harapan kita telah melakukan ibadah. Sehingga sebagian salaf ada yang mengingatkan ketika dia menjelang ajal, diingatkan, oh, engkau telah menjaga sholat berjamaah selama 40 tahun. Masya Allah. Ya. Dan seterusnya, ini kebaikan kita ingatkan untuk orang tersebut sehingga ketika meninggal dunia dia penuh dengan harapan untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita di malam hari ini yang insya Allah sudah cukup. Semoga bisa dipahami dan insya Allah kita acara berikutnya adalah tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, kita beri kesempatan dan monggo yang sudah ada hidangan silahkan dinikmati. Monggo sambil menikmati hidangannya silahkan yang kalau ada pertanyaan. Oke, monggo. Ya. Ya. Oke. Masya Allah. Oke. Pertanyaan yang menggelitik ini. Masya Allah. Bagaimana kalau orang itu berniat melakukan perbuatan dosa, tapi setelah melakukan dosa nanti akan bertobat? Ngoten nggih, Pak? Masya Allah. Ini hampir sama dengan perkataannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, ketika dia berusaha untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka kan sebelumnya rembukan dulu. Kita lakukan ini, lakukan itu, sampai akhirnya yang disepakati itu, dan nanti kita bertobat, kita nanti menjadi orang yang baik lagi. Jadi perbuatan dosa yang mereka lakukan itu memang benar-benar sengaja. Sudah direncanakan sebelumnya dan nanti akan bertobat gitu. Nah, ini perbuatan yang ya memang kadang ada perbuatan dosa yang direncanakan. Cuman seorang mukmin hendaklah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ketika melakukan perbuatan dosa sebelum bertobat meninggal. Itu yang jadi masalah, Pak De. Kalau kita masih hidup, itu mungkin masih ada jaminan, masih ada kemungkinan untuk bisa bertobat, tapi nggak ada jaminan kita setelah melakukan perbuatan dosa tersebut masih hidup. Niku sing dados masalah. Nggih. Sehingga kita kalau ingin merencanakan satu perbuatan dosa, ingat umur kita nggak tahu. Sehingga jangan sampai kita kalau
tergelincir dalam perbuatan dosa itu, tergelincir itu karena memang kita faktor keadaan mungkin ya, keadaan bukan direncanakan gitu loh. Tergelincir, wah kok dilalah, artinya dilalah kok berbuat dosa. Ini karena hawa nafsu saja, karena hawa nafsu kita tergoda akhirnya ya, terpleset mungkin melihat yang haram. Ya. Yang dengannya kita kan jelas itu, kita tahu itu haram, tapi kok dilihat gitu loh. Wah, ini kan terpleset gitu loh. Ini segera bertobat, segera sadar. Gitu. Bukan direncanakan, wah nanti tak jalan-jalan mau melihat, ini sudah beda Pak D. Nggih niku wau, nek soal dibolehkan orang berniat niat tobat itu, niat mestinya tobatnya tobat untuk tidak melakukan. Kalau tobatnya benar, rencana mau melakukan dosa ini otomatis wah tak tobati wae lah, mosok rencana berbuat dosa. Ditobati niatnya niku ditobati riyen ngoten lho. Jadi tobatnya didahulukan sehingga tidak melakukan perbuatan dosa ini. Oke. Terus niku sing jadi catatan kita ketika kita berkeinginan ketergelincir dalam dosa. Dosa itu jangan jadi rencana gitu loh. Jangan jadi rencana. Jangan sampai kita kok merencanakan perbuatan dosa. Ya. Merencanakan perbuatan baik, monggo, itu kebaikan. Kita belum melakukan aja sudah dapat pahala. Nggih. Nggih. Ketika kita berdoa atau mohon ampun, kita ada kekhawatiran kalau tobat saya nggak diterima, kalau doa saya nggak diterima. Itulah sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin itu dia antara harapan dan takut. Kita nggak tahu, walaupun sudah bertobat, tapi apakah Allah nurunkan Al-Quran sudah nggak turun? Kemudian nurunkan malaikat untuk memberitahu tobatmu diterima, kan enggak. Sehingga kita nggak tahu tobat kita itu sudah diterima belum, sehingga kita terus bertobat. Tobat kita tidak kemudian sekali selesai, enggak. Sehingga terus diiringi tobat tersebut. Bagaimana Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu didapati beliau menangis, tapi juga tertawa. Yang tertawa. Sahabat heran, kenapa engkau ya, di riwayat disebutkan ya. Kenapa engkau lakukan, engkau menangis tapi kemudian engkau tertawa? Saya itu menangis karena dulu ingat ketika zaman jahiliyah dulu, sebelum masuk Islam itu membunuh anak saya hidup-hidup, perempuan. Dibunuh anak perempuan langsung ditanam ke tanah, ditimpuk tanah. Itu orang-orang jahiliyah ketika itu seperti itu, punya kebiasaan seperti itu, menangis kayak gitu. Tapi teringat ketika masa jahiliyah itu membuat tepung jadi patung, dibikin patung dari tepung. Disembah patung tersebut. Tapi ketika lapar dimakan. Jadi sembahannya dimakan sendiri. Jadi teringat itu Mas, betapa bodohnya itu loh. Jadi mentertawakan kebodohannya. Bagaimana ketika sebelum mendapatkan hidayah Islam itu membuat patung dari gandum yang kemudian jadi roti, disembah. Tapi ketika lapar dimakan, nggak masuk akal loh. Itu sedikit kisah alam shawab itu pernah saya dapatkan demikian. Jadi berkaitan dengan doa kita berdoa kepada Allah, menangis karena khawatir nggak diterima dengan menangis, itu yang paling utama. Mohon ampun kepada Allah, khawatir nggak diampuni Allah, nangis, itu yang Masya Allah. Kita nangis karena Allah, tangisan kita menjadi pelindung kita dari api neraka. Jadi orang yang menangis karena Allah SWT
tetesan air mata itu menjadi perisai pelindung dari api neraka. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassumhuman naro abadan. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena Allah. Kemudian ainun batat fi sabilillah, mata yang terjaga menjaga di perbatasan kaum muslimin, ya, di jalan Allah, menjaga dari musuh-musuh kaum muslimin. Ini mata tersebut akan dilindungi oleh Allah SWT dari api neraka. Maka kalau kita doa atau mohon ampun kok khawatir, nangis, minta benar-benar sama Allah, itu malah jadi keutamaan yang tinggi. Ngoten Pak Dwi. Kalau khawatirnya masih diiringi, artinya ada harapan, itu nggak sampai suudzon. Kalau khawatirnya cuma dikuasai khawatir doang, ya, khawatir tok, mboten nonton harapan, itu suudzon. Jadi kita harus menyeimbangkan antara khawatir tapi punya harapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengabulkan doa. Jadi kita khawatir tapi kita yakin Allah itu akan menerima doa kita, akan mengampuni dosa kita. Ngoten Pak Di. Oh nggih, barakallahu fiik. Masyaallah. Wonten malih? Oh nggih, monggo Pak. Masyaallah niki sing sepuh-sepuh sing do tanglet. Oh, Masya Allah. Monggo Pak Di. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Oh nggih. Ah nggih. Nggih. Oh nggih, masyaallah barakallahu fiik. Sinten Pak asmane Pak? Pak Boylan. Oh, masyaallah. Nggih, barakallahu fiik. Niki wonten pitakenan niku wonten hadis nggih Rasul ingkang ngendika. Ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini indah. Ya, karena perhiasan itu indah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita solihah. Wanita solihah yang dimaksud adalah orang yang taat pada Allah, menjaga kehormatannya, tidak mengumbar aurat, dia selalu taat pada Allah. Kalau dia belum nikah ya taat sama orang tua. Kalau sudah nikah taat sama suami. Ya, yang dia tidak menimbulkan fitnah, karena wanita ini sumber fitnah. Kalau dia membuka auratnya maka banyak menggoda manusia. Ya. Pun sepuh tesih tergoda mboten, Mbah? Oh, tesih. Lho, tiyang sepuh mon tesih tergoda niku. Sehingga wanita yang sholihah mar'atu sholihah niku yang dia menutup auratnya sempurna, menjaga diri. Bahkan disebutkan dalam hadis itu sebaik-baik wanita adalah yang dia tidak banyak melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia tidak banyak dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak banyak melihat dan tidak banyak dilihat. Artinya apa? Yang ada di rumahnya yang tidak banyak keluar rumah. Yang wanita pingitan, itu wanita terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah perhiasan yang terbaik, perhiasan terindah. Ya. Apalagi seorang suami itu hiasannya wanita yang lainnya haram, yang halal istrinya. Monggo sak karepe kalih istrinya, bersenang-senang sak karepe ning kalih istrinya. Ingkang halal. Tapi dengan yang lainnya haram. Nah, inilah perhiasan yang mendapatkan pahala. Ya. Wa fi butni ahadikum sedekah. Ya.
dalam berhubungan badan seorang suami istri itu mendapatkan pahala sedekah. Terus sedekah napa mboten, Mbah? Oh, mboten tahu nggih. Nggih nek tesih gadah garwa nggih monggo, nek mboten nggih poso nggih. Nggih niku ngoten niku, Pak. Terus niku nggih wanita niku sebaik-baik perhiasan dunia yang Allah berikan karena memang itulah di antara kelengkapan hidup seorang laki-laki adalah dengan istri, dan istri inilah menjadi perhiasan bagi suaminya. Nih. Wallahu a'lam bishawab. Ya niku ming seperangan niku tesih nek menawi di kupas malih tesih panjang. Insyaallah pun mewakili. Pun jelas, Pak. Pun jelas nggih. Oh nggih. Wonten malih? Nggih. Cekap nggih insyaallah. Nggih. Alhamdulillah wonten ing dalu menika di malam ini kita bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang kita pelajari. Semoga dapat menambah iman kita, semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dan kesempurnaan takwa adalah itu. Ya, kita semakin taat pada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.